Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozikin dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan perhitungan-perhitungan dalam bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Pertama yang saya akan jelaskan adalah penjumlahan dalam biner. Satu, ditambah 1000. Langkah yang pertama yang harus dikerjakan adalah dari angka 1111 terlebih dahulu kita desimalkan. Desimal dari angka ini adalah 15. Bagaimana cara untuk mencari desimal? Untuk mencari desimalnya adalah 1 dikali, karena di sini ada 4 angka, jadi dudukan dari belakang untuk pangkatnya 0, 1, 2, 3. Berarti di sini 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0. Untuk pangkatnya kita diurutkan dari mulai 0 sampai jumlah bilangan angkanya ada berapa. Sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 1 itu 8. Dan selanjutnya 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 1 4. Dan 2 pangkat 1 2. 2 kali 1 2. Dijumlahkan saya ulangi lagi. Kita masih ada 1 dikali 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Maka kita jumlahkan, hasilnya ada 15. Inilah hasil desimalnya. Mengapa bisa dapat 15 ini? Begitupun dengan yang 1000 gitu. Sama saja cara menggunakan dengan ini. Hanya jika dengan 11 tadi kita menggantikan angka ini, kita masukkan urutan dari mulai yang ke 1 ini ke belakang. Begitu. Langsung saja untuk hasil desimal dari 1000 ini adalah 8 desimal. Setelah kita dapat, baru kita jumlahkan 15 ditambah 8 itu adalah 23 desimal. Masih bilangan desimal. Karena di soal mengubahnya angka ini menjadi desimal, karena ini bilangan biner semua. Ini bilangan biner. Mencari berapa hasilnya dalam bilangan biner. Maka karena ini kita sebelumnya telah kita konversikan menjadi desimal, maka hasil ini kita ubah ke biner. Cara mengubah biner yaitu dengan dibagi 2.
Kenapa dibagi 2? Karena indeks biner itu adalah 2. Maka 23 dibagi 2. Jika tidak bisa dibagi, kita mencari yang lebih mendekati. 11 dikali 2 itu 22, maka sisanya adalah 1. Kita bagi lagi, karena masih bisa dibagi, sampai benar-benar tidak bisa dibagi. 11 bagi 2, mendekatinya 5, itu 10. 10 masih ada sisa 1. 5 masih bisa dibagi lagi, dibagi 2, mendekati lagi 2, sisa 1. 2 kali 2, 4, masih ada sisa 1. 2 masih bisa dibagi lagi, dibagi 2, itu 1. Karena sudah sama 2 kali 1, maka 0, tidak ada sisanya. Maka tulis berikut ini dari mulai angka bawah ini ke atas dengan secara berurutan. Maka hasil dari pengubahan 23 desimal ini ke biner, hasilnya adalah 1, 0, 1, 1, 1. Biner. Untuk selanjutnya, ini bagian 1. Untuk soal yang selanjutnya, bagian kedua, itu pengurangan dalam biner. Angka sama dengan yang di atas, dikurang 1, 0, 0. Caranya sendiri itu sama saja. Kita ubah ke desimal dulu seperti ini. Karena berhubung ini desimalnya sudah dapat dengan cara yang ini tadi, jadi langsung saja 15 dikurang 8, hasilnya adalah 7. 7 ini masih bilangan desimal, maka kita harus mengubahnya ke biner terlebih dahulu dengan cara yang ini. 7 kita ubah ke biner, caranya adalah 7 dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi dengan habis, maka cari yang mendekati, yaitu 3. Hasilnya 6, sisa 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, mendekati dikali 1, masih sisa 1. Inilah hasilnya bineran dari 7, 1, 1, 1. Maka hasilnya 1, 1, 1 biner. Begitu. Untuk berikutnya, untuk perkalian. Untuk yang perkalian, caranya sama saja. Caranya adalah kita pakai angka yang tadi, kita ubah ke desimalkan dulu yang ini. Setelah ke desimalkan, karena kita sudah dapat hasil desimalnya, kita tulis soalnya dulu.
karena hasil desimalnya sudah ditemukan, yang ini tadi 15, ini tadi 8. Langsung saja kita kalikan. Hasilnya adalah 120. Maka sebelumnya ini masih berbentuk desimal. Maka setelah kita ubah ke biner dengan cara yang ini tadi, hasilnya adalah 1111000 biner. Itulah hasilnya. Berikutnya untuk pembagiannya, kali ini kita lihat soalnya itu adalah karena kita diminta soal ini untuk mencari biner. Ini adalah bilangan biner, maka sebelumnya kita harus desimalkan terlebih dahulu. Kita untuk mendesimalkannya, kita gunakan cara yang ini. Maka hasilnya adalah hasil konversikan ke desimal. Angka ini adalah 500 dan yang ini adalah 10. Maka 500 bagi 10 kita bagi biasa seperti biasanya pada umumnya pada bilangan desimal. Itu hasilnya 50. Ini dalam bentuk desimal. Karena ini soal meminta kita untuk dalam bentuk biner, maka kita ubah 50 ini jadi biner dengan menggunakan cara yang ini. Kita bagi dua hingga habis, hingga tidak bisa dibagi lagi. Maka hasilnya adalah 1100010 biner. Selanjutnya kita coba untuk yang penjumlahan dalam oktal tadi sampai bagian 4. Kita lanjutkan saja. Ini bagian 5. Bagian 5 soalnya adalah 376 ditambah 45. Diminta untuk dalam oktal. Maaf sebelumnya kalau saya sedikit full. Jadi langkah pertama adalah kita tambahkan dengan ke bawah dulu. 376 tambah 45 ini
6 ditambah 5 itu 11. Jadi 6 tambah 5 itu 11. Setelah itu kita ubah ke oktal. Maka 11 ini sama seperti cara biner, tapi karena ini oktal, kita baginya 8. Mendekati 8 kali 1, sisanya 3. Maka langsung saja tulis di bawah sini, tapi angka yang belakang saja. Maka 3. Satunya kita simpan di sini. Kita jumlahkan. 1 ditambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. Setelah kita dapat 12, 1 tambah 7 tambah 4 itu 12. Hasil ini tadi. Maka setelah itu 12 kita ubah ke oktal dengan dibagi 8. Sama seperti yang tadi, kali 1 bersisa 4. Karena 1 tidak bisa lagi dibagi sama seperti yang ini, maka kita selesaikan pembagian sampai sini. Maka tulis angka ini saja. Setelah itu karena kita ada 2 angka, maka tulis yang angka belakang saja. Jadi 4. Satunya kita simpan di sini. Karena di sini ada 3. 1 ditambah 3 itu 4. 4 kita oktalkan ke 8. Karena tidak bisa, maka langsung dituliskan 1. Itu aturannya. Jika tidak bisa dibagi lagi, tulis saja 1. Gitu, maka hasilnya 376 ditambah 45 adalah 143 oktal. Gitu. Berikutnya untuk pengurangan dalam oktal. Kita lanjutkan bagian 6. Pengurangan dalam oktal pada jumlah ini adalah 4352 dikurang 43. Berapa yang hasilnya dengan diminta oktal. Untuk pengurangan dalam oktal sama saja caranya dengan yang dijumlahkan ini. Pertama, kita jumlahkan, kita kurangkan. Caranya sama saja. Tunggu sebentar. Jadi untuk pengurangannya sama seperti ini, sama dengan yang dijumlahkan tadi. Cuman kalau untuk pengurangan dalam oktal ini sama seperti dengan yang biner tadi. Dengan yang biner, sebelumnya kita ubah ke desimal kan. Setelah kita desimalkan, baru kita kurangkan. Setelah itu hasil dari pengurangan ini kita binarkan lagi. Karena di situ kita oktal, maka dari desimal kita oktalkan. Gitu. Untuk menyingkat waktu, jadi langsung saja
hasil pengurangannya adalah 4309 oktal. Lanjut soal berikutnya, bagian 7 untuk perkalian dalam oktal. Perkalian dalam oktal sendiri sama seperti biasanya. Kita coba ya. 56 dikali 43. Ini langsung ke caranya. Kita kali 3 kali 6. 3 kali 6 itu 18. Hasil dari perkalian ini 18. Kita oktalkan. Kita bagi 8 dulu. Mendekati kali 2. Sisanya adalah 2. Karena tidak bisa dibagi lagi, maka tulis angka ini. Untuk penulisan angkanya, tulis di bagian belakangnya. Terus di belakangnya 2. Karena kita masih mempunyai 2, kita kalikan lagi. 3 kali 5. 3 kali 5 ini 15. 15 kita masih ada 2. Berarti 15 ditambah 2 itu 17. Setelah kita dapat 17 hasil perkalian ini, maka kita oktalkan lagi dengan dibagi 8 sama cara yang sebelumnya. Mendekati itu dikali 2, 16, masih ada sisa 1. Sudah, karena ini tidak bisa dibagi lagi, maka tulis ini. Maka langsung saja ditulis, karena ini berumus sudah di belakang. Jadi langsung ditulis 2, 1. Untuk dengan 4 perkalian dalam 4 sama saja. 4 kali 6 itu 24. Maka 24 kita oktalkan dulu. Kita oktalkan dibagi 8, 3, bisa 0. Maka harusnya tidak bisa dibagi lagi, maka tulis angka yang belakang itu 0. 3 disimpan. 3. 4 kali 5 20. 20 kita masih ada simpanan 3, maka 23. Maka 23 kita bagi 8. Kita oktalkan. Mendekatinya adalah dikali di 8 dikali dengan, kalau 3 seperti ini 24 lebih, maka 2. 8 kali 2 16. 16 masih sisa 7. Maka ini tidak bisa dibagi lagi, langsung saja ini ditulis. Maka 27. Setelah itu kita jumlahkan. 2 turun, 1 tambah 0 1, dan 2 tambah 7. Karena melebihi dalam oktal tidak bisa, maka 10. Maka karena sebab oktal 8, oktal indeksnya 8, maka tulis 1, masih ada simpanan 1. Terus kita tambahkan 3. Inilah hasilnya, hasil perkaliannya. Lanjut untuk pembagian dalam oktal. Untuk pembagian dalam oktal, sama saja untuk pembagiannya. Kalau pembagian di oktal sama seperti yang di soal sebelumnya di biner. Kita soalnya dulu. 356 dibagi 16 berapa oktal?
356 dan 16 ini ada bilangan desimal, maka kita ubah terlebih dahulu masing-masing ke dalam oktal. Cara mengubahnya dengan dikali 8 seperti ini. Tapi angka 2 ini karena binar maka 2. Karena kita mencari oktal, maka ini dia nanti 8, 8, 8. Gitu. Maka untuk menyingkat waktu, hasil ini setelah dikalikan 8 dan pangkat dari mulai 0 sampai 2, karena di sini ada 3 digit, maka hasilnya adalah hasil oktalnya 544 oktal. Dan untuk 16 hasil oktalnya sama caranya dengan yang pertama tadi. Hasil oktalnya ada 20 oktal. Setelah itu baru kita dapat, setelah itu kita bagi. Pembagiannya dilakukan sama, pembagiannya sama dengan sebelumnya dengan cara yang ini, sama saja, hanya berbeda setelah kita dapat hasilnya tidak usah lagi dibinarkan karena kita sudah ini oktal dan ingin dicari ke oktal, jadi tidak perlu lagi. Maka hasilnya adalah 26 oktal. Begitu. Untuk soal berikutnya, sedikit lebih rumit. Kita menggunakan huruf-huruf kata melebihi dari 9. Oke, kita coba penjumlahan dulu. Penjumlahan dalam heksa, ini angka dalam heksa. Jadi ini soalnya A, B, 2 ditambah F, 2, A, 7. Sebelum kita menjumlahkan ini, kita harus tahu dalam ketentuannya, jika dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9 itu tetap angka, tetapi dari mulai 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu diganti dengan huruf A, B, C, D, E, F. Itulah angka dari soal-soal ini. Yang pertama A, kita A di sini adalah 10. Sekarang kita tulis dulu 10. Berikutnya B 11 dan 2 ditambah F 15, 2, A itu 10 dan 7. Ini angka yang kita ubah dari huruf-huruf ini. Untuk penjumlahannya sama seperti yang di awal, karena ini sudah heksa maka tidak usah dikonversikan kemanapun, langsung saja ditambahkan. Untuk hasil penambahannya seperti biasa tadi,
maka 10 10 112 13 15 2107 ditambahkan perhitungannya 2 tambah 7 itu 9 jika dihitung dengan hasil biasanya karena ini heksa maka hasilnya perhitungannya berubah sini 6 untuk penjumlahan ini di sini hasilnya 13 itu dari karena ini heksa cara penghitungannya 13 karena di sini 13 itu D maka ditulis D sama ini juga hasilnya 13 D dan ini 19 setelah angka-angka ini yang dipinjam untuk penjumlahan di sini menurut aturan heksa 19 heksa. Inilah hasilnya. Berikutnya untuk yang perkalian ini bagian 1. Ini coba untuk yang pengurangan dulu. Pengurangan kita contoh lain 2C4 29 dikurang 27 C8A berapa heksa? Berapa hasilnya? Sama caranya dengan yang tadi, tambahkan seperti aturan yang di dalam pengurangan yang tadi ini. Yang kita dapatkan ini kan karena biner kita dibinarkan, tapi karena ini heksa kita heksakan. Setelah itu baru kita kurangkan. Baiklah, untuk menyingkat waktu maka hasilnya ada 4808 heksa. Begitu. Selanjutnya untuk yang bagian 3 kita coba perkalian 2FA dikali CB. Sebelumnya kita harus tahu dulu nilai dari F, A, C, dan B ini berapa gitu. Setelah kita tahu F, kita tulis 2FA adalah 15, A itu adalah 10 dikali C dengan B. C itu berapa? 12 dan B 11. Nah, karena ini heksa kita ubah dulu ke desimal. Setelah kita ubah desimal baru kita kalikan. Perkaliannya sesuai dengan cara yang ini tadi. Perkaliannya sama dengan cara yang sebelumnya. Sesuai dengan ini. Perkaliannya menurut ini. Tapi sesuai dengan soal. Dan ini tadi oktal, maka hasilnya hasil penjumlahan perkalian ini kita oktalkan. Karena ini tadi heksa, maka kita heksakan. Begitupun dengan angka sebelahnya. Setelah kita dapat hasilnya desimal, baru kita kalikan seperti biasa. Setelah kita dapat hasilnya, baru dikonversikan lagi ke heksa.
maka hasilnya adalah 25C3E. Kita semua tahu C adalah 12, maka kita tulis C hasilnya perkalian tadi, dan E adalah 14. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian 4, itu pembagian. Soalnya ada 52B dibagi 9 berapa heksa gitu. Sama seperti sebelumnya, kita harus tahu dulu berapa nilai dari B ini. B karena 11, langsung aja tulis dibagi 9. Sama cara sebelumnya, kita ubah dulu ini ke desimal. Baik, kali ini kita tulis desimal kan ya. Desimalkan, maka 5 dikali 10. Karena di sini ada 4 angka, pangkatnya kita ikutkan, urutkan yang belakang. 0, 1, 2, 3. Bagian 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2 dikali 10 pangkat 0. Maka hasil ini 10,3, 1000 kali 5 itu adalah 5000. Dan ini 10,2 100 kali 2 200. Lihat ya, ini angka dalam desimal. Itu 10 pangkat 1 10 kali 2 20, dan 10 pangkat 0 itu 1. Semua yang berpangkat 0 itu hasil 1. 1 dikali 2 itu 2. Kita jumlahkan seluruhnya. 5000 tambah 200, 5200, tambah lagi 5000, 5222. Ini dalam bentuk desimal. Dan kita desimal, kita ubah ke heksa. Ubah heksa dengan dibagi 16 tadi dengan cara ini kita ubah dan dikonversikan. Untuk meningkat waktu, hasilnya di sini adalah 93 heksa. Begitu. Lanjut untuk ke soal ke 5 bagian 5 untuk perkalian. Kali ini saya menggunakan 3 digit NIM saya. Tiga digit NIM saya. 3 digit NIM saya dalam bentuk biner. Karena sebelumnya di soal pembahasan sebelumnya, NIM saya itu adalah 3 digit 534. 534 ini sudah saya binarkan, hasilnya itu 216, dan 216 ini kita anggap heksa. Maka 216 heksa ini DE ini contoh. Maaf, agak sedikit flu. DE, kita lanjutkan. DE ini seperti biasa, kita harus tahu dulu nilai DE ini berapa. DE itu 13, E itu adalah 14. Sebelumnya kita desimalkan dulu sama dengan cara tadi.
kita desimalkan. Setelah kita desimalkan masing-masing ini, kita kalikan. Sudah kita kalikan, hasil desimal ini baru kita dikonversikan ke heksa. Setelah dikonversikan, hasilnya adalah 1 C F 14 heksa. C dia adalah 12, mana 12 itu aturannya, menurut aturan ini adalah 12, maka kita tulis C. F gitu, F adalah 15. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena manusia ada tempatnya salah. Ya, langsung saja saya akhiri. Dan lupa, nama saya adalah Rozikin, NIM 12 16 15 34. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan komen atau ke email ke saya. Ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya kuliah di sistem STMIK Rama, Yogyakarta. Sekian dari saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.